Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Samsul Ma'arif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input laporan kasus diare di Puskesmas Bapak Ibu semua. Baik itu laporan harian maupun laporan bulanan. Karena nantinya laporan ini akan langsung terinput ke database pusat di Kementerian Kesehatan ketika sudah kita upload ke aplikasi yang terbaru yaitu aplikasi Si Happy. Nah, langsung saja Bapak Ibu di formulir terbaru ini atau formulir pencatatan kasus diare ini di halaman pertama itu adalah menu home. Nah, di menu home ini berisi apa saja? Menu home isinya adalah ada info dasar, ada registrasi harian, kemudian rekap bulanan mulai dari triwulan 1 sampai 4, kemudian Januari sampai dengan Desember. Nah, kita contohkan di sini di bagian home, misal kita klik Januari. Nah, nanti akan ada rekapan bulanan di bulan Januari. Kenapa di sini masih kosong? Ya karena kita belum mengisinya. Tapi nanti ketika kita sudah isi, maka di sini akan terisi jumlah kasusnya itu berapa, seperti itu. Langsung saja kita mulai ya. Yang di awal itu ada menu home yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita klik di bagian sebelahnya yaitu menu info dasar. Nah, sebelum kita mengisi, kita perlu cek lagi di menu info dasar ini. Perlu kita pastikan bahwa nama puskesmasnya sudah sesuai dengan puskesmas Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya contohkan Puskesmas Juwana Pati. Nah, kenapa namanya Juwana Pati? Karena sesuai master yang sudah saya share sebelumnya bahwa namanya adalah Puskesmas Juwana Pati. Nah, jadi nama ini mohon tidak diubah, dibiarkan saja karena kalau diubah nanti tidak akan bisa diupload ke Si Happy. Nah, begitu juga untuk kode puskesmas, ini juga sama. Ini sudah tercantum di master. Jadi ini tidak boleh diubah. Namun untuk lainnya, mulai dari kabupaten sampai ke bawah, ini bisa diubah. Nah, untuk nama desa dan jumlah penduduk dan jumlah balita, ini juga sudah sesuai karena sebelum ini mungkin Bapak Ibu sudah membuat masternya, sehingga ini adalah langkah kedua. Langkah pertama dalam pengisian itu adalah membuat master. Ketika masternya sudah dibuat, maka langkah kedua yang kita lakukan saat ini yaitu melakukan penginputan data. Nah, di mana tempat penginputan datanya? Itu ada di bagian sini, Rek PISP, di bagian sebelahnya info dasar. Nah, ini sudah sesuai semua ya dari Puskesmas Juwana Pati. Nah, ini sudah ada. Kemudian mari kita mulai untuk pengisian info dasar pasien. Di sini saya mencontohkan misal ada pasien yang bernama Wartindo. Nah, itu berobat ke Puskesmas Juwana pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, ketika ada pasien itu, maka di sini kita wajib menginput NIK-nya. Nah, kita di sini input NIK-nya ya. Kita masukkan, misal NIK-nya adalah 331806, ini cuma permisalan. Kemudian 01, 02,
02 99 01. Nah, misal ini NIK-nya. Oh ya, tadi hilang. Jadi untuk NIK itu harus diawali tanda petik. Nah, di sini. Makanya tadi nggak bisa kesimpan karena tidak ada tanda petiknya. Jadi harus diawali tanda petik dulu, petik 1, kemudian baru 33, 1806, misal saya buat 15, 12, 94, 1002. Nah, misal saya buat seperti ini NIK-nya. Nah, ini mau kesimpan. Selanjutnya adalah nama penderita. Kita tulis saja tadi namanya Wartindo. Kemudian tanggal lahirnya, nah misal dia lahir tanggal 15 Desember 1994, berarti 15 garing 12 garing 1994. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin, ini beda dengan kolom sebelumnya yang menulis sendiri, tapi untuk kolom jenis kelamin kita cukup klik saja, kita pilih salah satu. Misal laki-laki kita klik laki-laki, perempuan kita klik perempuan. Nah, saya contohkan laki-laki, klik laki-laki ya. Nah, terus desanya. Nah, di sini kita geser ke kanan. Desanya, misal desanya adalah Desa Bajumulyo. Nah, ini juga kita milih. Misal Bajumulyo. Nah, ini bisa dipilih. Kemudian untuk alamat lengkap, ini kita bisa tuliskan RT RW. Misal Bajumulyo 53. Kemudian tanggal kunjungan adalah misal 1 Agustus ya, kunjungannya berarti 01 garing 08 itu Agustus garing 2021. Nah, kemudian untuk tanggal sakit ini bisa diisikan kapan mulai si pasien ini mengalami keluhan diare. Misal di hari yang sama pada saat kunjungan ya kita tulis sama 1 garing Agustus 08 garing 2021. Nah, sudah kesimpan. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis diarenya apa. Nah, misal diarenya apakah akut, disentri, atau kolera, atau berkepanjangan, dan lain-lain. Misal saya tulis, misal kemarin itu datanya adalah diare akut, kita klik di sini, diare akut. Nah, selanjutnya derajat dehidrasi, ini juga milih. Nah, misal ada tanpa dehidrasi, ada ringan, ada berat. Kita pilih yang tanpa dehidrasi. Kemudian di sini ada oralit dan zinc. Nah, ini adalah jumlah pemberiannya itu berapa. Misal si pasien ini dikasih oralitnya adalah 6 bungkus, berarti kita tulis 6, angka 6 saja. Untuk zincnya misal dia dikasih 10, berarti kita tulis 10. Nah, jadi kita ketik untuk nilai oralit dan zinc ini kita ketik manual, bukan milih. Nah, untuk RL-nya misal dikasih angkanya juga, tapi kalau tidak dikasih ya dikosongi aja. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan antibiotik. Nah, terapi. Nah, misal dari dokternya ada yang memberikan antibiotik, jadi kita klik di sini ya. Tapi kalau tidak diberi antibiotik, cuma oralit dan zinc, maka kita klik tidak. Nah, udah, terus lanjut ke status kematian. Nah, ini yang pengisian simpel tapi kadang sering membuat kesalahan besar karena dengan adanya kematian maka akan timbul yang namanya KLB. Padahal diare itu sebenarnya penyakit yang mudah untuk ditangani ketika penanganannya tata laksananya benar. Nah, di sini untuk status kematian bisa kita pilih hidup seperti itu. Tapi kalau memang ada yang meninggal ya dipilih mati. Kemudian untuk konseling, jadi ketika pasien itu datang, apakah kita berikan konseling atau kita berikan langsung kita berikan zinc sama oralit saja. Kalau kita berikan konseling, kita tulis iya. Nah, sudah. Sebenarnya untuk pengisiannya adalah cukup simpel, mulai dari NIK tadi sampai di konseling.
Tapi memang, butuh ketelitian agar pengisiannya itu tidak keliru. Seperti tadi ada status kematian, ada penggunaan antibiotik dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita ngecek apakah yang sudah kita isikan tadi itu sudah ngelink di laporan bulanan atau belum? Nah, kita perlu tahu tadi kita laporan itu kasus adalah bulan, Agustus ya, jadi tanggal kunjungannya Agustus, jadi kita cek ke bagian bulan Agustus. Nah, ini Januari, Februari, Maret, April, kita geser ke kanan. Ini Juni, Juli, Agustus. Nah, ini bulan Agustus kita cek, ternyata sudah ada masuk. Nah, ada masuk satu kasus. Ini di desa, ini satu kasusnya di sini ya. Ini kita cek apakah benar desa Bajomulyo atau bukan. Ya, ternyata benar desa Bajomulyo. Artinya pengisian kita tadi itu sudah ngelink ke laporan rekapan bulanan. Nah, jadi sudah ngelink ya di rekapan bulanannya. Nanti juga dicek juga misal di awal di rek PISP ini, misal kita masukkan ada 20 nama, tapi yang ngelink di bulanan itu cuma 10. Artinya ada nama yang tidak ngelink ke laporan bulanan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya itu bermacam-macam. Ada yang mungkin kita nulis NIK-nya salah, asal-asalan, tidak sesuai pedoman, atau mungkin ada yang di sini kolomnya tidak kita isi. Jadi kolom yang warna ungu ini wajib diisi. Tapi yang putih juga harus diisi, karena yang putih juga menentukan pembacaan hasil di laporan bulanan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi input laporan kali ini. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan di grup WA pemegang program diare Kabupaten Pati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga semuanya bisa melaporkan dengan tepat, dengan benar, lengkap, dan tentunya tepat waktu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.